Saya ingin membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada presiden kita, Pak Jokowi. Ya, beliau masih presiden karena nggak ada namanya mantan presiden. Santet, azab, atau guna-guna. Apa yang sedang menimpa dengan semua penyakitnya? Mari kita bongkar. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Segala teori ini bermunculan. Dari yang mengatakan bahwa ini adalah azab karena Pak Jokowi selama ini membohongi kita semua. Ada yang mengatakan ini adalah guna-guna atau santet dari orang yang tidak menyukai. Ada yang mengatakan ini karena dia pergi ke Vatikan, terus kemudian berdoa di sana. Padahal katanya kalau orang Muslim nggak mungkin bisa mendoakan agama yang lainnya. Banyak teori di sini bermunculan, tapi saya sepertinya tahu ada apa di balik ini. Ikuti sampai selesai, mari kita bahas. Oke, Mas Denny Darko, ini ramai, sebenarnya nggak baru ya. Ini ramai dibahas oleh orang-orang, banyak yang bilang berteori, bahkan tudingan tanpa dasar seperti santet, guna-guna, azab, dan juga mungkin bahasanya apa ya, karma karena sering berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk ijazahnya yang diduga palsu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Saya ingin katakan bahwa sakitnya itu nyata. Karena ada orang yang berteori bahwa sakitnya ini itu dibuat-buat. Atau di staging. Atau direkayasa. Maka saya ingin katakan bahwa sakitnya beliau ini sakit yang nyata. Saya merasakan itu dan memang itu yang terjadi. Kalau dibilang penyebabnya apa secara pengetahuan, kalau saya menyangkal apa yang tadi dikatakan, saya harus bisa membuktikan sebaliknya. Saya nggak bisa membuktikan sebaliknya bahwa beliau ini sakit bukan karena disantet gitu. Tapi ya saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau saya termasuk kepada barisan pesulap merah yang nggak sebegitu langsung percaya santet itu ada. Dan santet itu bisa menimpa semua orang. Maka saya berpikir bahwa kalaupun itu ada, itu nggak akan menimpa orang seperti Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi orang suci, taat beribadah. Dan enggak, bukan masalah itu. Tapi masalahnya di sini adalah karena orang-orang memiliki determinasi. Kekuatan, ya kalau kita bilang kekuatan batin kuat itu dia nggak mudah digoyahkan. Semua serangan dan juga fitnahan, maka saya kira hal ini tidak akan bisa mengenai beliau. Maka saya boleh katakan bahwa sakitnya Pak Jokowi murni karena penyakitnya. Dan kalau dilihat dari logika, biasanya orang berpenyakit kulit itu kan kemungkinannya cuma dua. Dia datang dari luar atau muncul dari dalam. Kalau dari luar, mustahil. Sekelas akan misalkan bepergian atau ke tempat yang dia ini nggak higienis atau kotor. Nah, menyisakan ini penyakitnya kemungkinan besar itu pasti dari dalam. Nah, kalau dari dalam, kita tidak pernah mengetahui selama 10 tahun kita mengenal Pak Jokowi dan tambah mungkin 8 tahun sebelumnya sebagai wali kota Solo, terus kemudian jadi gubernur Jakarta, kita juga nggak mengetahui Pak Jokowi pernah sakit alergi yang seperti ini. Maka boleh kita katakan, ini mungkin karena sesuatu yang bisa saja beliau konsumsi atau karena usia, tapi bisa dipastikan berkaitan dengan ada yang menteorikan ini autoimun dan sebagainya. Tapi saya yakin ini penyakit yang muncul dari dalam dan ini akan segera sembuh. Jadi kalau dibilang seperti itu, saya bilang enggak. Tapi artinya dari mana ini tadi? Nah, kalau dibilang dari mana, saya katakan ya dari dalam dirinya. Tapi saya punya sebuah teori yang juga sangat menarik. Di mana sakitnya beliau ini ternyata menyimpan sebuah hal yang nggak banyak orang tahu. Kita akan bahas. Tapi ada juga yang berteori termasuk Dr. Tifa yang mana menurut beliau ini justru Pak Jokowi dengan waktu itu yang klarifikasi ke ajudannya bilang pulang dari Vatikan terus sakit gatal-gatal itu seolah-olah jadinya menyalahkan kepergiannya ke Vatikan padahal Vatikannya bukan sarang penyakit dan lain-lain gitu. Orang yang ya kalau sudah benci ya tadi itu haters gonna hate gitu loh ya, akan selalu mencari kalimat penggalanya ditaruh di mana diartikan dengan sesuka dia mengartikannya. Maka nggak terus saya katakan kalau misalkan saya pulang dari Bali terus kemudian saya sakit COVID, oh Bali itu sarangnya COVID. Ya enggak, bisa saja saya tertular di perjalanan atau saya memang sudah sakit ke sana capek terus sakitnya muncul. Jadi kalau saya kira ini bukan hal yang terus artikan oh Pak Jokowi menyalahkan Vatikan. Ini kan bisa-bisanya orang yang membenci segala sesuatu dibenci. Apalagi dikatakan oleh orang yang
ijazahnya terbukti benar, tetap nggak percaya. Dipertanyakan masalah tugas akhir. Tugas akhir kan benar, pertanyaannya lagi kuliah kerja di nyatanya KKN-nya ada di mana. Dipertanyakan lagi, semua dipertanyakan. Nah, kalau ditanya seperti saya katakan bahwa penyakitnya bisa muncul dari mana, tapi intinya bukan di situ, tapi dari kepiawaian Pak Jokowi. Quotes on quotes memamerkan penyakit ini. Karena memang kemampuan Pak Jokowi di sini adalah membuat para followers, loversnya ini iba, kasihan kepadanya. Nah, mengapa demikian? Karena saya merasa seharusnya Pak Jokowi punya pilihan untuk nggak tampil di muka umum. Tapi penampilannya, nongolnya ini disengaja. Bahkan beliau nggak susah-susah untuk menutupi pakai masker yang ini dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ditunjukkan apa adanya. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah upaya yang ingin ditunjukkan. Nah, tapi tujuannya apa? Nah, di sini yang akan jadi pertanyaan. Tapi kalau ada orang yang menghubung-hubungkan juga dengan sikap Pak Jokowi yang sering berbohong, maksudnya kita bilang sen kanan belok kiri itu kan berbohong gitu, maka Pak Jokowi terkena penyakit dan lain-lain. Menurut Mas Denny Darko seperti apa teori? Saya siap punya penyakit yang lebih parah daripada Pak Jokowi sebagai seorang pesulap. Deddy Corbuzier suka bohong sebagai pesulap, ya kan? Demian Aditya, Denny Darko, semua pesulap, ya. Maksudnya nggak ada seperti itu. Kalau menurut saya sih, ini semua kembali ke yaitu tadi persepsi orang-orang mau melabelkan itu sebagai apa. Kalau dikatakan suka bohong dan sebagainya, saya kira banyak orang yang juga akhirnya berpolitik terus kemudian memiliki satu karir politik yang selesai karena tudingan ini dan itu. Saya kira ini nggak jadi satu hal yang bisa untuk kita bahas, tapi saya ingin lebih membahas kepada ya tadi itu sesuatu yang memang dia tampilkan. Dan seperti biasa kalau Pak Jokowi melakukan sesuatu, ini adalah sebuah pengalih perhatian dari sesuatu yang lainnya. Sehingga saya yakin apa yang ditunjukkan ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan. Tapi berarti Pak Jokowi ini bisa dikatakan memanfaatkan kondisi fisiknya yang sakit untuk langkah politis. Jago melakukan itu, mengutilisasi, melakukan sesuatu yang sudah takdir berikan ini tadi untuk mendapatkan keuntungan yang ya positif untuknya, saya kira positif untuk orang yang lain. Untuk iya, menurut Mas Denny Darko untuk apa ujung-ujungnya? Saya kira ini semua untuk melindungi dan membentengi Pak Prabowo agar semua atensi dan semua hal ini diarahkan kepada Pak Jokowi. Bayangkan kalau kalian tidak kebayang tentang ini, silahkan untuk mengunjungi channel Hersubeno Point. Di situ beliau membahas tentang adanya mantan menteri dari kabinet Pak Jokowi yang lalu yang mengatakan hati-hati loh sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini memanfaatkan sakitnya untuk membuat orang-orang iba dan nantinya beliau ini akan melakukan sen kanan belok kiri, kira-kira quotes on quotes itu yang dimaksud untuk mengegolkan Gibran ini menuju ke 2029 atau bahkan mungkin menjadi presiden sebelum itu. Nah, teori konspirasinya sampai ke sana. Saya nggak cukup gila untuk percaya sama teorinya. Tapi saya cukup cerdas untuk mengetahui bahwa Pak Jokowi tidak berusaha menutupi ini. Dan ini sengaja dilakukan. Dan ini untuk menaikkan nama keluarganya. Kita tahu bahwa Bobi disoroti perihal 4 pulau di Aceh, yang akhirnya juga Pak Prabowo memutuskan 4 pulau itu jatuh ke pemilikan provinsi daerah khusus Aceh, daerah istimewa Aceh. Dan terus kemudian Kaisang yang sedang menjadi calon terkuat di PSI. Dan terus Gibran yang kita tahu, ya dia masih menjadi seorang wakil presiden yang kita tahu juga ini menjadi sasaran tembak yang memang sengaja diletakkan untuk melindungi Pak Prabowo. Jadi saya pikir ini kerjasama good cop, bad cop yang masih terus terjalin. Dan dengan menunjukkan itu, semua orang akhirnya atensinya ke sana. Dan beliau mengetahui ini karena mengetahui bahwa di kasus ijazah palsu, Pak Jokowi sudah memenangi beberapa babak yang sudah dilalui. Berarti Pak Prabowo ini bisa dibilang diuntungkan posisinya karena mendapatkan beberapa sasaran tembak sekaligus. Iya, bayangkan nggak ada orang yang menyalahkan Pak Prabowo. Bahkan saat kemarin Amerika tiba-tiba ngebom 3 lokasi di dalam negara Iran, ini nggak ada yang mempertanyakan Pak Prabowo kenapa nggak nelpon terus melakukan pengecaman terhadap hal itu. Nggak ada. Karena semua orang haters ini sibuk untuk ngurusin
sakitnya Pak Jokowi. Tapi langkah-langkah dengan kesengajaan atau mungkin menggunakan utility-nya ya, atau mungkin sesuatu takdir yang memang sudah ditakdirkan dan pada akhirnya Pak Jokowi memamerkan itu untuk menarik perhatian, itu pun sudah didiskusikan dengan Pak Prabowo, yang disusun dengan Pak Prabowo. Saya kira mungkin nggak secara langsung ya, tapi Pak Prabowo sepertinya mengetahui dan dia tidak mempermasalahkan itu. Dan kalau kita istilahnya ambil kata lah ya, selama ini kita mau Presiden Indonesia tuh dijajarin seperti itu gitu. Nah, kita akan tahu bahwa Pak Jokowi ini termasuk orang yang pandai memanfaatkan kekurangannya. Kekurangannya itu kan, misalnya kalau presiden kan sosoknya kalau nggak militer kan gagah, harus TNI. Atau kalaupun dia sipil, secerdas Pak Habibie. Ataupun kalau ternyata ada sebuah kondisi fisik yang ternyata dalam kondisi sakit seperti Gus Dur, dia memiliki umat yang banyak seperti itu. Pak Jokowi satu-satunya nggak memiliki apa-apa. Dibilang kerempeng lah, kelemar-kelemer lah, pelongo lah. Kalau PKI, bukan. Secara penampilan kan orang mempertanyakan, tapi beliau malah memanfaatkan itu untuk membuat orang ini jadi iba dan akhirnya menyukainya. Dan ini sengaja memang dibuat untuk menjadi sebuah pembanding. Ya nggak apa-apa, presidennya sekarang keren kan, Pak Prabowo, mantan TNI, orang yang gagah, jago berbahasa Inggris, international man yang bisa kemanapun karena pernah tinggal di beberapa negara, Singapura, di Jordan, dan saya kira ini adalah sebuah hal yang sangat positif untuk meredam perpolitikan di era sekarang. Tapi maksudnya dengan Pak Jokowi yang mungkin banyak kekurangan dan dimanfaatkan justru itu menjadi sebuah kelebihan beliau ini, apa yang membuat Pak Jokowi, maksudnya apa bahasanya, begitu menjadi sorotan? Karena sepertinya sekarang ini bahkan kalau kita berpikir tentang pentingnya ya, kayaknya lebih penting untuk membahas revisi sejarah daripada harus membahas penyakit kulit Pak Jokowi. Cuma Pak Jokowi ini selalu menang gitu. Dibelokkan juga. Ini adalah cara agar para haters ini nggak menjadikan revisi sejarah ini sebagai Indonesia gelap lagi. Saya akui bahwa Pak Fadlizon kemarin bisa saja ini dianggap melakukan sebuah blunder politik dengan mengatakan hal tersebut itu. Nah, maka dengan hal seperti ini sasarannya nggak jadi ke sini, spotlightnya akan berpindah. Dan orang-orang yang menjadi haters ini orang-orang yang mohon maaf, mayoritasnya kan logikanya agak kurang dan dia ini lebih dipengaruhi oleh emosi dan akhirnya ya termakannya dengan konten-konten yang kalau untuk orang-orang yang berpikir seperti kita akan berpikir Pak Jokowi seharusnya nggak usah tampil. Kalau saya punya masalah kondisi penampilan seperti itu, mungkin saya nggak akan tampil dulu untuk sementara waktu. Tapi kenapa beliau menampilkan? Karena pasti ada sebuah hal yang memang beliau ingin peroleh dengan kesengajaan itu. Ini dari Pak Jokowi kan memang kalau ibaratnya gimana ya, beliau ini kan selalu berhasil untuk mencuri perhatian rakyat Indonesia gitu dengan kekurangannya dia. Apakah Gibran ini bisa menjadi sosok Pak Jokowi yang selanjutnya, maksudnya menjadi sosok sasaran tembak yang begitu bersinar sehingga semua isu-isu itu bisa mengarah pada dia juga gitu? Saya kira untuk tren itu pasti akan sulit untuk berulang secara precise, exactly the same itu pasti akan sulit ya. Tapi Gibran ini memulai dengan baik untuk menjadi kopi dari Pak Jokowi. Maka saya katakan bahwa Gibran ini sangat mungkin untuk menjadi the next Jokowi. Tapi dia juga tahu bahwa panggungnya itu bukan di 2029. Kalaupun dia ingin mencalonkan jadi presiden, paling cepat ya 2035 nanti. Dan itu pun kalau ternyata Gibran memang masih memiliki sebuah keinginan. Dan bapaknya pun masih bisa mendukung tentang hal itu. Itu artinya kan sekitar 9-8 tahun lagi. Pak Jokowi tentu saja juga akan jauh lebih senior, lebih tua dibandingkan sekarang. Yang kita tahu saat ini sedang dihembuskan kabar bahwa AHY yang akan mendampingi Pak Prabowo nantinya. Tapi ini satu hal yang juga sangat memungkinkan karena Pak Prabowo jelas pasti akan 2 periode dan dia menginginkan seseorang yang tentu saja akan membuat siapapun yang memiliki kekuatan untuk ribut ini ditenangkan. Nah, jika Pak SBY cukup sehat untuk nanti ya tetap ada berkicau di sosial media, maka saya pikir AHY harus disematkan untuk menjadi wakil presiden berikutnya. Dan di saat itu mungkin spotlight di keluarga Jokowi ini akan beralih. Dan saat itu mungkin akan ada sebuah tugas lagi. Keluarga Jokowi ini harus apa? Tapi di perpolitikan saya yakin mereka pasti akan masih bergentayangan ria. Apakah teori saya ini kalian setujui? Jika tidak, tuliskan komentar di sini. Jika iya, ya tuliskan lebih panjang lagi. Silakan subscribe dan ikuti channel saya yang mencoba untuk berpikir pragmatis, membongkar semua mitos dan hal-hal yang ada di balik
perpolitikan di Indonesia dan juga mengetahui hal-hal yang juga nggak kalah dari perpolitikan yang penuh tipu-tipu dan juga muslihat dunia keartisan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.